Alhamdulillah, kita ditakdirkan kembali hadir dalam halnya seorang waliullah, seorang arif billah, Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf. InsyaAllah kehadiran kita ini mendapatkan berkahnya, mendapatkan madad, sehingga keluar dari majlis ini berubah mengikuti jalannya orang-orang yang soleh. Amin ya Allah. Jadikanlah kecintaan kita kepada orang-orang soleh, jadikanlah keberadaan kita sewaktu hadir haul tidak lain agar ada silah hubungan dengan beliau, sehingga insya Allah dekatnya kita dengan orang yang saleh akan menjadikan kita dekat dengan Habibuna Muhammad, dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah ini wasilah agar kita selamat besok di akhirat. Kecintaan kita kepada orang-orang saleh merupakan bekal kita besok di akhirat. Dengan datang ziarah, dengan datang haulnya, dengan mendengarkan apa yang telah ditutur katanya, dengan mengikuti jejaknya, ketahuilah itulah bekal kita besok di akhirat. Hum khirati wa dhakhirati. Di mana? Fil hasyr yaumul qiyamah. Besok sewaktu kita berada di mahsyar, ingat terus bahwa kita akan dibangkitkan di mahsyar. Jangan bilang kita akan hidup terus, tidak. Jangan dustakan diri kita. Pasti akan datang saatnya di mana nanti di mahsyar, di mana kita akan dibangkitkan dengan keberadaan kita berada dengan orang-orang soleh. Yakinlah besok akan dibangkitkan bersama orang-orang soleh. Majlis kita bekal untuk besok di akhirat. Sewaktu kita dibangkitkan, insya Allah kita berada bersama Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf. Amin ya Allah. Artinya di bawah bendera Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan tinggalkan ini, jangan anggap remeh ini. Bukan sekadar hadir, tapi jadikan itu bekal kita, pegangan kita. Inilah yang tutur kata dari mereka orang-orang yang sudah saleh. Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdhar mengatakan semacam ini yang ibadahnya bagaimana dia menggali kuburnya dan menghatamkan sekian ribu hataman dalam membaca Al-Quran. Mesti mengatakan semacam ini. Bahkan Qutbul Irsyad wa Ghawthul Ibad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, bagaimana ibadahnya, bagaimana ilmunya, bagaimana munajatnya. Cukuplah kata-kata beliau mengatakan tidak ada satu sunnah dari sunnah Nabi Muhammad kecuali aku sudah menjalankannya. Tidak ada suatu hadis yang muskil, aku tidak tahu bagaimana kedudukan ini hadis, sahihkah, hasankah, dhaifkah, ataukah ini hadis maudhu. Apa yang dilakukan beliau? Aku langsung bertanya kepada Rasulullah. Aku langsung bertanya kepada Habibuna Muhammad. Begitu dekatnya dengan Nabi Muhammad, tapi apa yang beliau katakan? Apakah masih mengandalkan ibadahnya, mengandalkan ilmunya, mengandalkan apa yang telah dilakukannya? Tidak. Pegangannya besok di akhirat. Tolong perhatikan, biar kita besok selamat, biar majelis ini mengantar kita besok ke akhirat. Beliau mengatakan mahabbatuhum dini wa fardhi wa sunnati wa urwatil wuthqa wa afdalu ma indi. Cintaku
mereka orang-orang saleh, kepada para aulia Allah. Itu agamaku, itu amalan sunnahku, itu farduku, itu yang jadi peganganku, dan itu yang paling afdal ada pada diriku. Karena janji Nabi Muhammad SAW, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab, akan dibangkitkan seseorang bersama yang dicintainya. Pegangi ini. Seperti contoh Habib Abu Bakar. Lihat kemuliaannya, keagungannya. Tadi kita dengarkan sekelumit daripada sejarahnya. Maqamnya begitu tinggi, as-siddiqiyah al-kubra, bahkan min ahlad dar. Kapan kita panggil, beliau akan datang. Cukup banyak cerita yang kita dengar. Jangan lewatkan ini. Datangi mereka orang-orang soleh, khususnya mereka yang selalu berada dalam barisan Nabi Muhammad. Apalagi bercampur lagi dengan nasabnya, bernyambung kepada Nabi Muhammad. Apalagi setelah ini, pegangi mereka, ikuti mereka, ziarahi mereka, cintai mereka, dan bekal kita besok di akhirat. Amin ya Allah. Ada muskilah apapun, minta sama Allah lewat waliullah, langsung diijabahi oleh Allah. Panggil namanya, datang ziarah sini, bawa banyak muskilah. Tapi yang terpenting dua jadi pegangan kita. Bukan harta, bukan tahta, bukan wanita, bukan. Yang paling penting sewaktu kita ziarah ke makamnya wali-wali, sewaktu ziarah sampai kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sewaktu datang ke ziarah ke Rasulullah, bermunajat kepada Rasulullah, mengajukan masalah-masalah tawassul kepada Rasulullah. Tapi beliau mengatakan, wa inna salahuddin wal qalb sayyidi wal gharadul aqsa ya sayyidi gumbi. Minta keselamatan iman Islam kita, minta agar tetap iman Islam. Sedang diuji kita, sedang diuji imannya, entah itu dengan harta sampai dijual itu keimanan, sehingga fatwa-fatwa yang naudzubillah min dzalik. Diuji akhlak kita, diuji dengan segala macam itu janji Allah. Setiap muslim yang hidup di dunia akan diuji, luluskah atau tidak. Liyabluwakum ayyukum. Sedang diuji. Maaf, tidak semuanya muslim husnul khotimah, tidak. Allah janjikan kepada kita agar kita beriman sampai kapan? Sampai kita detik-detik terakhir kita mukmin muslim, barulah kita akan selamat. Bukan sekarang ini. Sekarang boleh muslim, tapi nggak tahu besok bagaimana keadaannya. Bisa-bisa pagi hari muslim, sore hari sudah menjadi orang kafir. Sore hari sudah murtad. Minta keselamatan din. Semuanya yahun enteng, musibah apapun enteng. Apa yang kita lihat semuanya ringan, kecuali musibah jangan menimpa kepada agama kita. Jangan sampai mati dalam keadaan su'ul khatimah. Lihat wali-wali, tengah malam mesti doanya, padahal itu wali, itu orang soleh. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Ini yang paling penting. Ceritakan suatu kejadian yang terjadi kepada Sultanul Aulia, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Lihat bagaimanakah kemuliaannya, kedudukannya menjadi Sultanul Aulia. Berjalan bersama murid-muridnya. Tahu-tahu di salah satu
gang, ada satu anak muda teler yang luar biasa, mabuk sehingga pakaiannya terlihat kotor, duduk di bawah dekat comberan. Ya Allah, tahu-tahu dia menegur kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, ya Abdul Qadir, apakah Tuhan Allah itu akan mampu atau tidak? Har Rabbuna qadirun am ghairu qadirin? Tanpa disambung kata-katanya, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani memahami apa maksudnya, maka dia tersenyum dan mengatakan qadirun. Kedua kali bertanya lagi, ya Abdul Qadir, har Rabbuna qadirun am ghairu qadirin? Pertanyaan yang sama, senyum lagi Syekh Abdul Qadir Jilani dan mengatakan qadirun, mampu. Yang ketiga tanya lagi, ya Syekh Abdul Qadir Jilani, hal Rabbuna qadirun am ghairu qadiri? Apakah Allah mampu atau tidak mampu? Tahu-tahu Syekh Abdul Qadir Jilani menjatuhkan dirinya menghadap kepada Allah, menangis. Selesai dia menangis lama, dia mengatakan kepada murid-muridnya, bawa dia ke rumah, akrimu, hormati dia. Murid-muridnya kebingungan, apa ini yang terjadi? Kami tidak memahaminya. Maka ditanyakan, Sayyidina Syekh, wahai guru kami, apa maksudnya ini semua? Maka Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan, pemuda itu bertanya kepadaku, apakah Allah mampu untuk mengampuni dosa-dosaku? Maka aku jawab, mampu. Lalu dia bertanya lagi, apakah Allah mampu untuk menjadikan aku seperti kau, wali besar? Maka dijawab, mampu. Tahu-tahu dia bertanya lagi yang ketiga, apakah Allah mampu atau tidak menjadikan kau Abdul Qadir seperti aku? Teler, mabuk, maksiat. Abdul Qadir Jilani takut kalau ada salib diambil apa yang telah didapatinya. Menangis bertobat. Ingat ini, jangan lancang berbicara masalah agama, jangan lancang. Kalau kau tidak mengetahui, jangan keluar dari jalannya salafun soleh. Pegangi orang-orang yang soleh, niscaya kau akan menjadi orang soleh dan besok dibangkitkan bersama orang yang soleh. Amin ya Allah. Tapi kalau sampai lancang, na'udzubillah min dzalik. Tadi kita dengarkan apa yang diinginkan dari mereka orang-orang soleh, hanya ngikuti jalannya. Apa yang diminta oleh Habibuna Muhammad kepada umatnya, mencintai anak cucunya. Ayat tadi sewaktu turun, qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba, yaqul Sayyidina Ali bin Abi Talib, la yuhibbuna illa mu'min. Tidak ada orang yang cinta kepada keluarga Nabi kecuali dia betul-betul mukmin. Hati-hati, jangan karena faktor pimpinanku, kiaiku, ustadku dan lain-lainnya. Lihat Syekh Abdul Qadir Jilani takut kalau matinya su'ul khatimah. Demi Allah, bukan satu hadis, bukan 10 hadis masalah ini. Kita boleh berbeda pilihan, sekalipun sekarang sudah tidak ada lagi, tidak 01, tidak 02. Tapi yang ditakutkan adalah kalau sampai imbasnya kena dengan agama kita, karena tidak suka dengan salah satu Habib, berbeda dalam pilihannya, lalu dia berbicara mendiskreditkan anak cucu Rasulullah SAW. Hati-hati, ini sifat hasad yang ada pada manusia. Memang sejarah menceritakan banyak sekali orang-orang yang hasud kepada cucu Rasulullah SAW. Bahkan Sayyidina Ja'far sendiri mengatakan, cucu Rasulullah ini mengatakan,
am yahsudunan nasa ala ma atahumullah min fadlih. Apakah orang-orang menghasut, dengki, iri atas karunia Allah yang Allah telah berikan kepadanya? Maka Sayyidina Ja'far mengatakan, fina ahlul bait, kita para habaib. Tolong hati-hati, hati-hati, karena faktor tidak dicium tangannya. Habib dicium tangannya, langsung mengatakan perkataan yang na'udzubillah min dzalik. Ingat yang diminta oleh Habib Abdullah Haddad, apa itu? Salahuddin wa salahul qalb. Kalau hatinya rusak, hatinya bobrok, hatinya ada sifat hasudnya, na'udzubillah min dzalik, sangat berbahaya besok di akhirat. Semoga Allah menyelamatkan kita. Semoga Allah menyelamatkan ulama-ulama kita. Semoga kita bersama-sama bersama hamba Allah yang saleh di dunia bersama mereka dan besok dibangkitkan bersama mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi